Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang cara menentukan letak suatu titik koordinat dan menghitung jarak titik terhadap sumbu X dan Y. Pertama-tama, di sini Ibu telah siapkan satu diagram kartesius. Diagram kartesius ini merupakan diagram yang terdiri dari garis horizontal, yaitu garis X. Garis horizontal adalah garis datar yang terdapat pada diagram kartesius. Ini dinamakan sumbu X. Dan juga ada namanya garis vertikal atau garis tegak. Ini dinamakan garis sumbu Y. Diagram kartesius ini dibuat untuk menentukan koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah cara menyatakan letak titik dari suatu objek dalam bentuk dua bilangan, yaitu koordinat X dan koordinat Y. Diagram kartesius terdiri dari 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sekarang kita coba untuk menggambar letak titik pada diagram kartesius. Kita tentukan titik A 5,0. Di manakah titik A 5,0? Caranya 5 merupakan titik koordinat X, 0 merupakan titik koordinat Y. Cara menentukannya, letak X 5 berarti karena 5-nya positif, maka dia bergerak ke sebelah kanan ke angka yang positif sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Sini. Y-nya 0, maka dia tidak bergerak, tidak naik ke atas maupun tidak turun ke bawah. Jadi letak titik A ada di sini. A 5,0 terletak di sumbu X. Posisinya kita coba cari B 0,3. Berarti titik X-nya tidak bergerak ke kiri dan ke kanan. Y-nya 3, artinya dia naik ke atas sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Berarti titik B berada di sini. Ini titik B 0,3. Kemudian kita akan tentukan titik C. Titik C 4,2, berarti kita bergerak ke kanan sebanyak 4 satuan, kemudian naik sebanyak 2 satuan karena positif. 4,2, 4 naik ke atas sebanyak 2 satuan, maka titik C terletak di sini. C 4,2. Sekarang kita coba cari titik D negatif 5,1. Negatif 5 itu berarti nilai X-nya negatif, maka kita bergerak ke kiri sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Y kita naik ke atas sebanyak 1 langkah. Jadi titik D terletak di sini. D negatif 5,1. Kemudian titik E berarti kita mundur atau bergerak ke kiri sebanyak 2 langkah. Ini negatif 2, dan turun ke bawah sebanyak 6
Karena Y-nya negatif, maka kita turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih di sini min 2, min 6. Kemudian yang terakhir F di titik 2, min 8. F terletak di 2, min 8, maka artinya bergerak ke kanan sebanyak 2 langkah dan turun sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik F ada di 2, min 8. Titik A terletak pada sumbu X, titik B terdapat pada sumbu Y, titik Y terletak pada kuadran pertama. Nah, bagian yang terdapat kuadran pertama. Letak titik D terletak di kuadran kedua, titik E terletak di kuadran ketiga, dan titik F terletak di kuadran 4. Sekarang kita menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. A, jarak terhadap sumbu X 0 satuan. Sedangkan jaraknya terhadap titik Y adalah 5 satuan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan sumbu Y. Maka jarak A terhadap sumbu Y 5 satuan. Kemudian titik B. Titik B jaraknya terhadap sumbu X. Ini sumbu X sebanyak 1, 2, 3. Sebanyak 3 satuan. Jarak terhadap sumbu Y itu adalah 0 satuan karena dia menyentuh sumbu Y. Titik K jaraknya terhadap sumbu X sebanyak 2 satuan. 1, 2. Jaraknya terhadap sumbu Y ada 4 satuan. 1, 2, 3, 4. D seperti itu juga. D itu 1 satuan terhadap sumbu X dari atas ke bawah. Sedangkan titik D jaraknya terhadap sumbu Y sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. E jaraknya terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Jaraknya terhadap sumbu Y 1, 2. 2 satuan. F jaraknya terhadap sumbu X ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan naik ke atas. Ya, kalau kita lihat angkanya 8 terhadap sumbu X, dan terhadap sumbu Y kita lihat nilai X-nya yaitu 2 satuan. Agar kalian lebih paham, Ibu akan memberikan latihan. Ini soal latihannya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.